Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafrida Muntasari dari kelas M2A dengan NPM 201001121140 dengan jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dengan Ibu dosen Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Telah diterangkan dalam bab 1 bahwa teori makroekonomi memusatkan perhatian dan kejadian analisisnya kepada memperhatikan kegiatan ekonomi negara ditinjaukan secara global, yaitu secara gambaran yang menyeluruh. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung barang dan jasa, ada 3 cara. Yang pertama, memberikan informasi mengenai struktur ekonomi. Yang kedua, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Yang ketiga, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi melalui pendekatan nasional yang diartikan penjumlahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. 2, pendapatan yang salah satunya pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang terjadi setiap daerah. Selanjutnya, mengenai manfaat pendapatan perekonomian. Yang pertama, mengetahui struktur. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi setiap daerah. Yang ketiga, mengetahui perekonomian di antara daerah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan dispensable. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Sedangkan pendapatan dispensable dapat digunakan membeli barang dan jasa. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan dispensable. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional atas konsep-konsepnya, yaitu neto dan bruto. 1. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu produksinya dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan negara tersebut. Dalam mengetahui pendapatan tersebut dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan pengguna barang dan jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan seperti rumah tangga dan pemerintah. Yang pertama, contohnya produksi rumah tangga, yaitu peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dan pemerintah, yaitu seperti memproduksi peralatan perkantoran atau lain-lainnya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui 1. Gross Domestic Product atau GDP. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan setiap unit-unit produksi setiap daerah.
GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua, gross national product produk nasional bruto. Di sini gross national product bruto ini juga disebut nilai produk yang dihasilkan barang dan jasa selama suatu tahun tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang telah siap untuk diproduksi. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah warga negara asing yang berada di dalam negeri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu Net National Product (NNP), hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang keempat, Net National Income. Nah, dalam Net National Income ini kita tahu bahwa pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh konsumen yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi yang kelima, personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang yang telah dihasilkan. Yang keenam, disposable income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, dan selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan cara mendapatkan pendapatan nasional. Yang pertama, dikurangi keuntungan perusahaan tak dibagi. Yang kedua, pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kepada dana pensiun. Pertama pembayaran dipindahan. Yang kedua, bunga pinjaman. Yang ketiga, bunga pinjaman pemerintah yang sama dengan pendapatan pribadi. Salah satu kegunaan pentingnya data pendapatan nasional adalah menentukan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, pada bab itu kita dapat mengetahui bahwa perhitungan pendapatan nasional dapat dicari dalam berbagai bentuk seperti net dan bruto. Setiap produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa dapat diproduksi oleh perusahaan dan juga dapat dilakukan oleh konsumen untuk menambah barang dan jasa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika barang dan jasa telah dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mudahnya menyalurkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen dengan baik dan benar. Maka pihak konsumen akan menjaga barang dan jasa tersebut dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang baik dan harga yang benar. Di sana kita tahu bahwa barang dan produksi dapat dibeli dengan cara mengetahui harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan setiap produksi yang telah dihasilkan, maka perusahaan sangat mudah mengetahui berapa barang dan jasanya yang telah diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen. Di sana kita dapat mengetahui bahwa barang dan jasa dapat digunakan oleh konsumen dengan cara menentukan harga dalam produk tersebut yang akan dibeli oleh konsumen. Maka kita akan lebih mudah mengetahui dengan cara perhitungan nasional produk. Perhitungan pendapatan nasional ini dapat disajikan dalam berbentuk hal, seperti dalam perusahaan, pemerintah
yang dilakukan setiap perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang baik. Itulah penjelasan bagi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafrida Mutasari dari kelas M2A dengan NPM 201001 12 11 040 dengan jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dengan Ibu dosen Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Telah diterangkan dalam bab 1 bahwa teori makroekonomi memusatkan perhatian dan kejadian analisisnya kepada memperhatikan kegiatan ekonomi negara ditinjaukan secara global, yaitu secara gambaran yang menyeluruh. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung barang dan jasa, ada 3 cara. Yang pertama, memberikan informasi mengenai struktur ekonomi. Yang kedua, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Yang ketiga, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi melalui pendekatan nasional yang diartikan penjumlahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. 2 pendapatan yang salah satunya pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang terjadi setiap daerah. Selanjutnya, mengenai manfaat pendapatan perekonomian. Yang pertama, mengetahui struktur. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi setiap daerah. Yang ketiga, mengetahui perekonomian di antara daerah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan dispensable. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Sedangkan pendapatan dispensable dapat digunakan membeli barang dan jasa. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan dispensable. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional atas konsep-konsepnya, yaitu neto dan bruto. 1. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu produksinya dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan negara tersebut. Dalam mengetahui pendapatan tersebut dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan pengguna barang dan jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan seperti rumah tangga dan pemerintah. Yang pertama, contohnya produksi rumah tangga, yaitu peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dan pemerintah, yaitu seperti memproduksi peralatan perkantoran atau lain-lainnya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk menghitung pendapatan nasional. Kita dapat
mengetahui satu Gross Domestic Product atau GDP. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan setiap unit-unit produksi setiap daerah. GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product Produk Nasional Bruto. Di sini Gross National Product Bruto ini juga disebut nilai produk yang dihasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang telah siap untuk diproduksi. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah warga negara asing yang berada di dalam negeri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu Net National Product (NNP). Hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang keempat, Net National Income. Nah, dalam Net National Income ini kita tahu bahwa pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh konsumen yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi yang kelima, Personal Income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang yang telah dihasilkan. Yang keenam, Disposable Income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, dan selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan cara mendapatkan pendapatan nasional. Yang pertama, dikurangi keuntungan perusahaan tak dibagi. Yang kedua, pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kepada dana pensiun. Ditambah pertama pembayaran dipindahan. Yang kedua, bunga pinjaman. Yang ketiga, bunga pinjaman pemerintah yang sama dengan pendapatan pribadi. Salah satu kegunaan pentingnya data pendapatan nasional adalah menentukan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, pada bab itu kita dapat mengetahui bahwa perhitungan pendapatan nasional dapat dicari dalam berbagai bentuk seperti net dan bruto. Setiap produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa dapat diproduksi oleh perusahaan dan juga dapat dilakukan oleh konsumen untuk menambah barang dan jasa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika barang dan jasa telah dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mudahnya menyalurkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen dengan baik dan benar. Maka pihak konsumen akan menjaga barang dan jasa tersebut dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang baik dan harga yang benar. Di sana kita tahu bahwa barang dan produksi dapat dibeli dengan cara mengetahui harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan setiap produksi yang telah dihasilkan, maka perusahaan sangat mudah mengetahui berapa barang dan jasanya yang telah diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen. Di sana kita dapat mengetahui bahwa barang dan jasa dapat digunakan oleh konsumen dengan cara menentukan harga dalam produk tersebut yang akan dibeli oleh konsumen. Maka
kita akan lebih mudah mengetahui dengan cara perhitungan nasional produk. Perhitungan pendapatan nasional ini dapat disajikan dalam berbentuk hal, seperti dalam perusahaan, pemerintah, yang dilakukan setiap perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang baik. Itulah penjelasan bagi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafrida Mutasari dari kelas M2A dengan NPM 20 10 01 12 11 040 dengan jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dengan Ibu dosen Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Telah diterangkan dalam bab 1 bahwa teori makroekonomi memusatkan perhatian dan kejadian analisisnya kepada memperhatikan kegiatan ekonomi negara ditinjaukan secara global, yaitu secara gambaran yang menyeluruh. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung barang dan jasa, ada 3 cara. Yang pertama, memberikan informasi mengenai struktur ekonomi. Yang kedua, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Yang ketiga, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi melalui pendekatan nasional yang diartikan penjumlahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. 2. Pendapatan yang salah satunya pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang terjadi setiap daerah. Selanjutnya, mengenai manfaat pendapatan perekonomian. Yang pertama, mengetahui struktur. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi setiap daerah. Yang ketiga, mengetahui perekonomian di antara daerah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan dispensable. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Sedangkan pendapatan dispensable dapat digunakan membeli barang dan jasa. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan dispensable. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional atas konsep-konsepnya, yaitu neto dan bruto. 1. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu produksinya dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan negara tersebut. Dalam mengetahui pendapatan tersebut dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran yang dilakukan pengguna barang dan jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan seperti rumah tangga dan pemerintah. Yang pertama, contohnya produksi rumah tangga, yaitu peralatan rumah tangga dan lain-lain.
dan pemerintah, yaitu seperti memproduksi peralatan perkantoran atau lain-lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menghitung pendapatan nasional. Kita dapat mengetahui satu, Gross Domestic Product atau GDP. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan setiap unit-unit produksi setiap daerah. GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua, Gross National Product Produk Nasional Bruto. Di sini Gross National Product Bruto ini juga disebut nilai produk yang dihasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang telah siap untuk diproduksi. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah warga negara asing yang berada di dalam negeri. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu Net National Product (NNP). Hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang keempat, Net National Income. Nah, dalam Net National Income ini kita tahu bahwa pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh konsumen yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi yang kelima, Personal Income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang yang telah dihasilkan. Yang keenam, Disposable Income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, dan selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan cara mendapatkan pendapatan nasional. Yang pertama, dikurangi keuntungan perusahaan tak dibagi. Yang kedua, pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kepada dana pensiun. Ditambah pertama pembayaran dipindahan. Yang kedua, bunga pinjaman. Yang ketiga, bunga pinjaman pemerintah yang sama dengan pendapatan pribadi. Salah satu kegunaan pentingnya data pendapatan nasional adalah menentukan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, pada bab itu kita dapat mengetahui bahwa perhitungan pendapatan nasional dapat dicari dalam berbagai bentuk seperti net dan bruto. Setiap produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa dapat diproduksi oleh perusahaan dan juga dapat dilakukan oleh konsumen untuk menambah barang dan jasa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika barang dan jasa telah dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mudahnya menyalurkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen dengan baik dan benar. Maka pihak konsumen akan menjaga barang dan jasa tersebut dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang baik dan harga yang benar. Di sana kita tahu bahwa barang dan produksi dapat dibeli dengan cara mengetahui harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dan setiap produksi yang telah dihasilkan, maka perusahaan sangat mudah mengetahui berapa barang dan jasanya yang telah diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen. Di sana kita dapat mengetahui bahwa
barang dan jasa dapat digunakan oleh konsumen dengan cara menentukan harga dalam produk tersebut yang akan dibeli oleh konsumen. Maka kita akan lebih mudah mengetahui dengan cara perhitungan nasional produk. Perhitungan pendapatan nasional ini dapat disajikan dalam berbentuk hal, seperti dalam perusahaan, pemerintah, yang dilakukan setiap perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang baik. Itulah penjelasan bagi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nafrida Muntasari dari kelas M2A dengan MPM 20 10 01 12 11 040 dengan jurusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta dengan mata kuliah pengantar makroekonomi dengan Ibu dosen Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Telah diterangkan dalam bab 1 bahwa teori makroekonomi memusatkan perhatian dan kejadian analisisnya kepada memperhatikan kegiatan ekonomi negara ditinjaukan secara global, yaitu secara gambaran yang menyeluruh. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung barang dan jasa, ada 3 cara. Yang pertama, memberikan informasi mengenai struktur ekonomi. Yang kedua, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran. Yang ketiga, data asas untuk membuat ramalan dan perencanaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi melalui pendekatan nasional yang diartikan penjumlahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. 2, pendapatan yang salah satunya pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang terjadi setiap daerah. Selanjutnya, mengenai manfaat pendapatan perekonomian. Yang pertama, mengetahui struktur. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian yang terjadi setiap daerah. Yang ketiga, mengetahui perekonomian di antara daerah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendapatan pribadi dan pendapatan dispensable. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Sedangkan pendapatan dispensable dapat digunakan membeli barang dan jasa. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan dispensable. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pendapatan nasional atas konsep-konsepnya, yaitu neto dan bruto. 1. Setiap negara akan selalu menghitung pendapatan nasionalnya, yaitu produksinya dalam perekonomian, untuk mengetahui nilai output yang diciptakan negara tersebut. Dalam mengetahui pendapatan tersebut dihitung dengan menjumlahkan
nilai pengeluaran yang dilakukan pengguna barang dan jasa yang telah diproduksi suatu perusahaan seperti rumah tangga dan pemerintah. Yang pertama, contohnya produksi rumah tangga yaitu peralatan rumah tangga dan lain-lain. Dan pemerintah yaitu seperti memproduksi peralatan perkantoran atau lain-lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menghitung pendapatan nasional. Kita dapat mengetahui satu gross domestic product atau GDP. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan setiap unit-unit produksi setiap daerah. GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua, gross national product produk nasional bruto. Di sini gross national product bruto ini juga disebut nilai produk yang dihasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang telah siap untuk diproduksi. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri ditambah warga negara asing yang berada di dalam negeri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga yaitu Net National Product NNP. Hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Yang keempat, Net National Income. Nah, dalam Net National Income ini kita tahu bahwa pendapatan nasional berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diterima oleh konsumen yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi yang kelima, personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang yang telah dihasilkan. Yang keenam disebut saving income, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, yang selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan cara mendapatkan pendapatan nasional. Yang pertama, dikurangi keuntungan perusahaan tak dibagi. Yang kedua, pajak keuntungan perusahaan. Yang ketiga, kontribusi kepada dana pensiun. Ditambah pembayaran dipindahan. Yang kedua, bunga pinjaman. Yang ketiga, bunga pinjaman pemerintah yang sama dengan pendapatan pribadi. Salah satu kegunaan pentingnya data pendapatan nasional adalah menentukan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, pada bab itu kita dapat mengetahui bahwa perhitungan pendapatan nasional dapat dicari dalam berbagai bentuk seperti net dan bruto. Setiap produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa dapat diproduksi oleh perusahaan dan juga dapat dilakukan oleh konsumen untuk menambah barang dan jasa untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika barang dan jasa telah dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mudahnya menyalurkan produk yang telah dihasilkan kepada konsumen dengan baik dan benar. Maka pihak konsumen akan menjaga barang dan jasa tersebut dengan membeli barang dan jasa dengan harga yang baik dan harga yang benar. Di sana kita tahu bahwa barang dan produksi dapat dibeli dengan cara mengetahui harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut.
dan setiap produksi yang telah dihasilkan, maka perusahaan sangat mudah mengetahui berapa barang dan jasanya yang telah diproduksi oleh perusahaan kepada konsumen. Di sana kita dapat mengetahui bahwa barang dan jasa dapat digunakan oleh konsumen dengan cara menentukan harga dalam produk tersebut yang akan dibeli oleh konsumen. Maka kita akan lebih mudah mengetahui dengan cara perhitungan nasional produk. Perhitungan pendapatan nasional ini dapat disajikan dalam berbentuk hal, seperti dalam perusahaan, pemerintah, yang dilakukan setiap perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang baik. Itulah penjelasan bagi saya. Kalau ada salah dan jaganya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.